intinya. Oke, jadi share screen-nya udah kelihatan ya. Jadi tadi aku udah lihat materi kalian buat, ya, tadi kemarin aku sama tanya sama Pak Win sama Kak Angga. Jadi materinya besok ya kayak fisdes yang pertama, itu kalian kayak dikasih soal itu terus diminta buat eh, ngoding kayak gitu aja. Cuma seingatku dulu, kalau aku nggak salah ya, dulu Fiskom 2 praktikum itu soalnya lebih ke penerapan. Misal dikasih soal apa studi kasus ya namanya, studi kasus terus di itu langsung di coding kayak gitu. Ini gampang kok masih studi kasusnya. Oke, jadi sekarang materinya mulai dari yang paling basic dulu. Yang paling basic itu nanti kita bakal bahas soal determinan matriks. Maaf, matriks penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian matriks. Nah, ini pasti gampang kan ya. Siapa sih yang nggak bisa ini gitu ya. Rata-rata udah pada bisa. Nanti kita ada demonya kayak gitu. Terus eh, setelah ini tadi apa yang dikomentikan? Setelah ini ada matriks segitiga. Oh, sebelumnya, sorry. Sebelumnya ada determinan. Determinan ini nanti juga ada aku kasih demo live, demo codingnya kayak gitu-gitu. Terus determinan ini kemarin seingatku yang di kelas itu cuma sampai di 3 kali 3 ya. Nah, kemungkinan di soalnya itu biasanya dinaikin. Kemungkinannya antara tetap 3 kali 3 atau 4 kali 4 kayak gitu. Nanti aku kasih contoh. Terus apa satu lagi itu inverse. Inverse ini agak dikit. Terus Gaussian, Gaussian, Gauss Jordan, sama satu lagi segitiga. Yang segitiga itu ya segitiga atas bawah, dan yang terakhir itu sebelum kita nggak ada hand ya di kelas ini seingatku nggak disampaikan dan jadi di skip langsung ke fitting data. Nah, kemarin terakhir kita kan sampai di fitting data. Nah, ini kalau aku urutin yang bakal keluar nih, kemungkinan besok dari belajar soal-soal tahun lalu sih ya. Mana ya? Nah, kemungkinan yang bakal keluar ini aplikasi determinan ditambah sama si ini, Gauss Jordan ini. Ini nanti ditambah eliminasi. Semoga kalian bisa baca tulisanku ya. Terus yang soal kedua itu berapa ya kemarin katanya soalnya? Saya kalau nggak salah 2 atau 3. Tambah. Oh, nggak dikasih tahu jumlahnya ternyata. Perkiraanku 3 sih, paling banyak palingan 3. Jadi ini sama satu lagi yang matriks ini. Matriks atau enggak, kalau 3 kayaknya munculnya yang ini paling atas ini. Aja. Oke, dari ketiga teori ini ada yang bingung nggak teorinya? Coba tulis di kolom chat yang ketiga dari semua materi ini yang teorinya masih teorinya aja masih bingung atau belum diajarin di Diskom teori, tulis aja di kolom chat, nanti kita bahas itu aja biar cepet tutorialnya. Biar buat waktu buat ngodingnya, terus nanti teman-teman kalau ada yang mau coba bisa ada waktu gitu. Kita zoomnya ini sampai jam 9.
Tapi nanti selesainya selesaiin jam 8.30-an aja udah selesai. Nggak ada yang ditonjok. Hmm. Kalau nggak ada yang respon di kolom chat, aku anggap bisa semua teorinya ya. Kita langsung ke ngodingnya aja. Kalau iya, ketik satu minimal. Udah aku. Oke, jadi pada langsung isi ya. Oke, langsung kita dari sini pendek. Dari sini apa? Oktavnya udah kelihatan? Udah, Mbak. Udah, Mbak. Sip. Nah, ini aku sempet ada bikin, ini yang sebenarnya dulu aku waktu belajar UTP sih, aku ada bikin step by stepnya. Nah, jadi pertama ini gak terlalu penting sih ya, pokoknya yang paling atas ini yang paling penting, ini yang paling penting harus ada itu ini. Terus ini kalian bisa nge-display matriksnya. Nah, nanti contoh soalnya, nah di sini kenapa aku bilang di sini tuh banyak banget matriks yang ini sama determinan, banyak banget dia dipakai karena nanti soalnya bisa aja soal cerita. Nah, dari soal cerita itu kalian aplikasiin matriksnya kayak gitu. Nah, itu. Nah, pertama metode step yang pertama jelas kalian tulis aja dulu matriks-matriksnya. Kalau tanda ini enggak ya. Oh, langsung beransur ya. Oh, enggak ada yang namanya. Ya, tuh. Rangkaian, ah. Oh, langsung beransur ya. Nah, cara nulis matriksnya ini eh, si ini tanda semikolon atau titik koma itu artinya dia kolom. Jadi satu baris dua kolom kalau ini bacanya. Iya, satu baris dua kolom. Iya betul. Titik koma ini yang memisahkan dia itu jadi kolom gitu. Misalkan kalau contohnya ini, dia ini kalau space doang, white space ini, dia itu artinya baris. Jadi ini baris satu, ini baris dua. Ya, nah, si semikolon ini yang memisahkan dia kolomnya. Jadi misalkan aku nulisnya nggak kelihatan ya di sini ya. Oh ini ada. Nah ini di sini kan aku nulisnya oh kebalik ya satu kolom dua satu baris dua kolom. Nah semikolon ini sorry kebalik semikolon itu baris. Ya betul. Oh betul kolom astagfirullahaladzim. Nah contohnya ini di sini kan aku ada nulis contoh kalau dua baris satu kolom. Nah satu kolom ini kolom itu kan yang ke bawah kan ya. Nah si semikolonnya cuma satu berarti istilahnya semikolonnya itu jumlah kolomnya. Nah, kalau semikolonnya cuma satu, berarti dia satu kolom. Terus, terus yang ini itu dia pemisah si white space. Nah, di sini kan ada satu space tiga, terus semikolon 6 space 9. Nah, di sini hasilnya. Jadi semikolonnya ada satu. Ya, tuh. Kan kolom sih. Lebih tepatnya dia enter gitu lah. Itulah pokoknya. Nah, terus dari sini ini masih sederhana, ini masih penjumlahan aja.
Nah, ini yang aku maksud waktu itu ini kalau nggak salah soalnya juga soal aplikasi disuruh menjumlahkan baris berapa sampai berapa, kolom berapa sampai berapa aja kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa, nggak pakai looping nggak apa-apa. Nah, di sini aku menjumlahkan baris 1 sampai 3, kolom 1 sampai 3. Ini aku mengambil cara ribet pakai looping, menjumlahkan semuanya kayak gitu. Nah, I itu baris, J itu kolom, atau kalau kebalik ya pokoknya itu I salah satunya itu. Kalau di oktav aku lupa, oktav I aja apa. Nah, terus kalau plus ya plus, minus ya minus. Nah, di sini ini ada perkalian matriks. Terus selesai, jangan lupa kalau di oktav N-nya itu pakai N4. Nah, terus habis itu kalau perkalian matriks, nah perkalian matriks ini baris harus sama dengan kolom. Nah, ini syaratnya. Syaratnya ini penting karena ini harus ini if harus sama dulu. Barisnya itu harus sama dengan kolom. Kalau dia dua baris, maka dia harus dua kolom. Nah, baru bisa dikalikan. Kalau enggak, nggak bisa. Gitu. Perkaliannya juga perkalian sederhana, tinggal kalian kalikan aja. Ini, oh, nggak kelihatan ya. Nah, ini kenapa aku ada ini? Eh, kalau ada yang diajar Bu Endah nggak? Nggak ada ya. Kalau di fisika teori, dulu fisika komputasi teori, dulu dijelasin ini itu buat titik awal. Nah, nanti kalau looping itu pasti dijumlahkan dari titik awalnya kayak gitu. Jadi dijumlahkan sama sebelumnya. Nah, sebelumnya biar itu dimulainya dari nol kayak gitu. Nah, itu yang diajarin dulu di fisika teori di kelasku. Fisika komputasi teori, ya gitu. Fiskom teori di kelasku. Jadinya ini opsional mendekati wajib dimasukin di looping perkalian. Gitu. Terus habis itu tinggal perkalian biasa. Nah, ini sama pembagian juga sama kayak ini, tinggal pembagian biasa. Nah, di sini nah ini kan. Nah, di sini kita pakai sama dengan, terus kalau tidak sama dengan nggak bisa dihitung. Kalau barisnya tidak sama dengan kolomnya, nah itu nggak bisa dihitung. Maksudnya ini ada dua matriks, matriks A dan matriks B. Nah, baris matriks A itu harus sama dengan kolomnya matriks B. Nah, itu bukan harus square matrix, bukan harus matriks yang ordernya sama. Nah, 2 kali 2 atau 3 kali 3, enggak, bisa 2 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 2, itu juga bisa. Yang penting baris matriks yang pertama sama dengan kolom matriks yang kedua, itu aja. Kalau nggak sama, nah ini dikasih opsi. Kalau nggak sama biar ke error, kasih aja opsinya di situ kayak gitu. Dari penjelasan matriks ini aku anggapnya gampang aja lah ya, jadi nggak ada pertanyaan gitu lah ya. Terus eh, kita lanjut ke determinan. Ini juga studi kasus. Kalau nggak salah ini juga studi kasus deh. Apa ya? Ada yang studi kasus? Oh, bukan ini yang studi kasus. Yang determinan, kalau di kelas ini determinan, ini aku ada bikin ordo 2 kali 2 sama 3 kali 3, tapi metodenya pakai metode Sarus. Metode Sarus itu apa? Perlu dijelas di kelas kalian, ada disuruh pakai metode Sarus? Lalu iya ketik 1, kalau enggak ketik 0. Kalau materinya masih sama, berarti masih sama pakai metode Sarus. Oh iya, berarti masih sama pakai metode Sarus. Perlu dijelaskan metode Sarus atau udah dijelasin di Viscountary?
Oh, nol. Ayo. Iya kan kan nih. Udah Mbak, di pertemuan pertama tugas satu itu menyelesaikan determinan pakai sarus atau kofaktor. Berarti eh, pakai ya, pakai metode Saris ya. Nah, untungnya sama. Perlu dijelaskan metode Saris atau di skip aja, langsung ke codingnya aja. Penjelasan codingnya aja. Kalau perlu dijelaskan metode Saris, nah ini doang. Ini pasti kalian juga udah bisa lah ya di SMP. Iya SMP. Dari SMP udah diajarin ini. Tinggal dikalikan si silang. Kalau yang ini nanti dia positif, tambah-tambah-tambah, yang ini dia bernilai negatif kayak gitu. Jadi nanti hasilnya di sini dikurangi di sini. Oke, lanjut langsung aja ya. Anggap ini materi SMP, jadi udah bisa lah ya. Jadi zoom ya. Coba cara zoom. Hmm, zoom dia. Coba cara zoom dia. Komen windownya kelihatan atau perlu di zoom? Oh, nggak tahu cara ngezoomnya nih. Komen window zoom. Semoga kelihatan aja lah ya. Aku udah ini aja. Oh, enggak. Nanti di screen aja. Nah, kalau di sini determinan, kalau ada kesalahan langsung koreksi aja di chat atau unmic ya. Potong aja. Nah, di sini kalau order 2 kali 2 nggak mungkin keluar, tapi ya udah nggak apa-apa. Eh, biasa aja. Di sini aku pakai determinan sama. Ya, ini sama juga metode harus dia tadi dikali terus dikurangi yang bawah. Nah, ini baris 1 kolom 1 karena cuma itu dikali dengan baris 2 kolom 2 terus dikurangi dengan yang bawah. Kalau ordo 2 kali 2 ini gampang kan cuma ini dikurangi ini. Udah jadi determinan. Terus kalau yang ordo 3 kali 3 di sini matriksnya kan udah 3 kali 3. Nah, caranya, ini aku caranya pakai manual. Soalnya aku dulu juga paham groupingnya gimana. Nah, di sini aku pakai manual sekaligus ini kayaknya yang aku laporan sementara. Nah, di sini manual kenapa buat make sure hasilnya benar. Waktu itu diajarinya manual dulu satu persatu dulu harusnya. Nah, jadinya sama. Jadi ini dikali dengan ini, dikali dengan ini, ditambah, ini ditambah yang itu loh. Ditambahin yang, nah ini nih, ini. Ditambahin ini. Nah, di sini aku bikin matriksnya jadi nambah. Di sini S ini. Lah, pakai apa? Pakai ini. Aku gabungin pakai si horsecat ini. Fungsi horsecat ini ada di Octave juga. Built-in-nya Octave. Nah, gabungin baris 1 dan baris 2. Nah, di sini. Ini. Jadinya dia bisa muncul di sini. Nah, kemudian setelahnya kita pakainya ya jelas si komponen S ini, matriks S, bukan lagi matriks B. Karena yang udah disarusin itu pakai matriks S.
Nah, kita nyari kalau gini kan cuma dua komponen aja, yaitu komponen yang naik sama komponen yang turun. Komponen yang apa namanya? Ke sini. 137,025,046 komponen yang ke kanan bawah dikurangi dengan komponen yang ke kiri bawah. Nah, itu aja. Tinggal di itu, ini manual, benar-benar ini manual waktu itu. Karena lebih gampang manual juga kalau cuma 3x3 daripada aku ngeluting mikir-mikir. Jadi aku waktu itu benar-benar. Terus tinggal dikurangi aja. Tinggal dikurangi, selesai. Ini aku pakai dua metode, ya metode satu sama kofaktor. Yang metode kofaktor sama tinggal yang dikotak-kotakin aja gitu kan. Nah itu juga hasilnya sama. Kalau pakai looping, aku nggak tahu bakal ketemu atau enggak yang di sini aku pakai looping. Sebentar. Berarti aku nggak bisa pakai looping. Ini yang pakai looping. Ini 10. Ini 10. Hmm. Hmm. Ini atasnya yang benar. Oh. Oh. Ini aja. Ini bukan hasil akhir, tapi ini caranya kurang lebih kayak gini. Hmm. Biar kelihatan gitu. Sip. Hmm. Itu function doang itu belum Oh, dipanggil itu. iya, 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 iya. I see, I see, I see. Hmm, enggak, aku nggak mau manggil itunya, mau nunjukin Z-nya aja. Soalnya ini belum selesai. Aku nggak mau dia kelihatan Z-nya. Ya itu harus dipanggil dulu baru ntar nongol. Enggak, Itu kan Z, function itu. enggak. Jadi gini aja. Hmm, ini aja, biar kelihatan. Aku nggak mau manggil fungsinya, soalnya belum beres. Hmm, ini di dalam function ya. Terus, kita belum Z-nya. Ngomongin. Hmm, abaikan error ini dulu. Nah, kelihatan Z-nya di sini. Z-nya yang dimaksud ini fungsinya juga sama. Tadi kan kalau yang di sini itu satu satu satu. Jadi ini dikalikan ini, aku nunjuk laptopku. Ini dikalikan ini, dikalikan ini dan seterusnya sampai di sini kan. Sama. Nah, kalau pakai looping, jadinya gini. I, koma J dikalikan dengan si J, J itu baris dan kolom yang sama, terus dikalikan sama, terus dikalikan sama, pertama kan ini, baris satu, kolom satu, terus
baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3, baris 4 kolom 4. Nah, terus setelahnya itu baris 1 kolom 2 dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini baru yang bagian atas. Nah, rumus ini baru yang bagian atas. Nanti rumus yang bagian bawah itu tinggal dibalik aja. Dibalik di apa sih namanya? Dibalik dari belakangnya aja gitu. Ini tinggal ini cuma rumus bagian atasnya. Nah, terus nanti kalau udah kalian tulis rumus bagian belakangnya, tinggal dimasukin ke function ini, dipanggil fungsinya itu function si result ini atau whatever kalian manggilnya. Ini kenapa belum selesai sih? Nah, dari determinan sama ini ada pertanyaan atau kita lanjut? Kalau ada pertanyaan, langsung ditanyakan atau lanjut, kita ketik 1. Nggak mau malam-malam biar kalian bisa itu sih, bisa nyoba sendiri. Lanjut atau ada pertanyaan? Kalau masih bingung, mau diulang penjelasannya, ketik 3. Aku kasih waktu 1 menit ya. Ini nih, dan 1 menit sama 30 detik ya. Oke, karena gak ada yang itu, kalau nggak udah paham semuanya ya. Nanti kalau ada yang tanya, bisa langsung ditanyakan di PC aku atau tanya lewat Surya, Gaby, sama satu Arta, Siva, dan lain-lainnya. Tanya teman-teman kalian nanti biar kontak ke aku juga bisa lah. Gitu. Atau minta kontakku ke mereka-mereka juga bisa. Terus selanjutnya tadi apa? Setelah matrix. Inverse. Inverse jadi. Gauss Jordan. Gauss segitiga bawah. Ini sama. Ini aku senang banget. Nah, di sini aku jelasin metode per metode, step by step. Nah, di sini kita membahas soal matriks segitiga bawah. Kalau matriks segitiga bawah itu yang 0 di bawahnya. Kalau matriks segitiga atas itu yang 0 segitiga atasnya. Segitiga itu apa sih? Nyisa satu ini loh. Nyisa di bagian horizontal tengah. Nah, itu yang nyisa ya. Sisanya itu bakal jadi 0 di atas atau 0 di bawahnya itu. Nah, itu atau 0 di keduanya. Tinggal dipindah yang kayak terakhir metode Gauss-Jordan itu sisanya di matrik identitas terus semuanya pindah ke sampingnya. Pindah yang ke sini. Ini. Pindah yang ke sini kayak gitu. Itu matriks itu yang teori itu yang pakai metode Gauss-Jordan yang itu eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini yang Gauss biasa, Gauss segitiga bawah. Nah, ini juga peluang muncul sangat gede menurutku, karena ini gampang dibuat studi kasusnya. Nah, ini kalian tinggal pertama masukin dulu aja si matriks-matriksnya. Ini manual, karena kalau kalian nggak keburu di UAP, nggak usah dimasukin. Terus, nah ini tinggal convert ke matriksnya. Dari contoh kasus, convert ke matriks. Nah, sama kayak tadi, kolom, baris itu dipisahkan sama si semikolom.
semikolon. Kolom misalkan sama white space. Tuh, ini baru betul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, ini baru betul. Jadi white space ini memisahkan si kolom, sedangkan semikolon itu memisahkan baris, menandakan baris selanjutnya. Ini baris 1, ini baris 2, dan seterusnya. Terus ini tinggal, ini yang ini aku langsung gabung. Jadi aku nyarinya buat nunjukin, kan kalau di soal-soal, kalau kita ngerjain soal itu gini kan, kalau dia ngerjain soal itu matriks itu kan pasti B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, dia di sini kan hasilnya ya, R1, R2, R3. Nah, kayak gini kan. Nah, ini hasilnya, terus ini sometimes ini ada variabel A0 dan seterusnya kayak gitu. Nah, nah ini aku nunjukin ini di codingannya biar kelihatan agak rapi aja, agak niat aja. Nah, di sini aku kasih gabungin kayak gitu. Kalau gabungin ini, oh ya, tanda kurung siku ini ya matriks itu pasti kurung siku ya. Terus N ini kita perlu nyari tahu panjangnya si matriks matriks yang pertama, matriks P. Terserah ini kalian ngasih variabelnya apa. Terus setelah itu kita masuk ke loopingnya. Masuk ke loopingnya, for itu looping pakai eliminasi Gauss. Bentar, saya buka full. Nah, pakai eliminasi Gauss ini eh, di kemarin yang dicontohkan Pak Angga itu Angga memulainya dari baris yang pertama sampai dua baris pertama sampai baris kedua dari akhir. Ya, cuma sampai baris kedua dari akhir karena baris terakhirnya apa sih namanya? Saya digambarin aja, aku nggak bisa mengungkapkan. Nah, kemarin Pak Angga itu matriks 4 kali 4 ya. Nah, beliau pakai yang sampai, oh sorry, misal ini ada lagi 1, 2, 3. Nah, beliau pakai sampai sini aja. Misal ini 4 ya. Beliau pakai sampai sini aja karena di sini diganti variabel something gitu, aku lupa. Nah, kalau yang di sini, yang aku ini, aku pakai sampai yang ini karena aku nggak ngemasukin si variabel ini. Kayak gitu. Karena ya emang nggak masuk daripada repot. Nah, jadinya tinggal eh, ini sampai sebelum baris terakhir, atau kalau nggak nanti biasanya errornya muncul muncul error kayak tadi, order nggak sesuai or something kayak gitu, order nggak sesuai. Nah, ini loop yang pertama buat eh, ini loop yang pertama. Terus habis itu kita mau nyari si yang rumus ini loh. Aku cariin rumus Gauss aja nih. Oh, ini nih. Nah, ini. Mana rumusnya? Loh, nggak ada rumusnya. Yang kemarin ada rumusnya di pertemuan berapa ya?
Hmm. Nah, ini nih. Mau pakai si rumus ini. Screenku kelihatan kan? Nah, pertama di sini aku bikin sendiri-sendiri biar aku nggak lupa juga. Aku ngebagi dulu. Nah, ini. Ya, di sini dia ngebagi dulu. A, I1, I11. Nah, JJ ini ibaratnya I11. Terus ini kan nyari si kalau pakai pivot 1. Nah, ini pivotnya bisa misalnya. Terus habis itu ini aku ibaratin sebagai X, terus habis itu aku kalikan ini yang ini. Nah, terus dikalikan metode biasa. Nah, ini nah, habis itu dikalikan ini. Nah, jadi si pembagian tadi kan aku lambanginnya X, terus dikalikan sama A1J. J di sini berubah jadi K. Soalnya udah aku masukin di biar apa sih ininya? Aku gambarin aja ya. Aku bingung ngejelasin pakai kata-kata. Kan aku mau ngalihkan si nah, kan aku mau ngalihkan bagian oh ini aja. Kalau dulu bisa terus. Nah, aku tuh mau mengalihkan si dia. A1J itu sebenarnya kan dia dikalikan nah, dia kan dikalikan baris 1 I itu sebagai baris ini mau mengenalkan si bagian bawahnya. Jadi kalau misal kalau di sini dibagi ini semua sorry ini semua juga harus dibagi yang sama, pakai pivotnya sama, yang aturan pivot yang diajarin Pak Win tuh, yang di Excel. Nah, itu dipakai. Nah, pakai pivot yang sama. Jadi dienolin dulu, baru habis itu dia kita fokus ngesatuin, ngenolin yang ini terus baru kalau mau dibikin satu boleh pakai ini disatuin itu. Nah, di sini ini dianggapnya ada 3. Oh my God. Tinggal dikali aja, terus habis itu dikurangin di sini. Selesai, ditampilkan deh. Nah, ini juga yang di bagian result atau hasilnya, itu aku juga lakukan hal yang sama dan dikalikan sama si pembaginya. Kemudian nanti ketemu nilainya, di sini dong. Ketemu nilainya si variabelnya. Jadi variabel, nah di sini, nah kenapa aku skip variabelnya? Ya biar lebih gampang. Buat nyari ini, kalau mau nampilin sehingga ini buat esensial aja. Tinggal ditampilin, karena di sini aku nyarinya ini loh. Nah, ini. Jadi sebenarnya Gauss itu selesai sampai sini. Kalau kalian studi kasus dan ditanya nilai koefisien X atau nilai koefisien A dan lain sebagainya, baru kalian lanjut ke sini. Tapi kalau cuma ditanya pakai Gauss doang, ya udah ini udah selesai gitu. Nah, di sini berhubung
N-nya ada lumayan, toh bisa dicari manual. Sama caranya, kalau I ini berarti kalau mau nyari manual X1, ya udah X1, I-nya ganti 1 aja kayak gitu. Nah, di sini ini pakai rumus yang pernah diajarin ya. Di fitting data. Sebelum fitting data, materi sebelum fitting data, itu seingatku diajarin buat nyari koefisien ini. Ada rumusnya. Aku udah enggak ingat. Coba kalian cek materi sebelum fitting data satu pertemuan sebelum fitting data. Saya ingatku waktu sebelum aku izin itu ada materinya. Nah, ini ini kalau kalian pakai ini apa ya? Kalau manual itu ya udah ini hasil, hold on. Ya betul. Ya kalau rumusnya pokoknya kalian ingat-ingat aja rumusnya, kalian cek aja rumusnya. Ini persis sama kayak di rumus yang diajarin di kelas waktu itu. Soalnya aku benerin, soalnya aku inget materinya itu sama persis. Ini kalian cek aja rumus yang di materi itu. Terus rumusnya tinggal sama, cuma yang di materi misalkan dia dicari manual, dia pakai 1, nah 1 itu ganti I. Yang di sini juga nggak usah pakai 1, ini langsung I aja kayak gitu. Penjumlahan mundur, kalau nggak salah namanya. Aku lupa namanya, istilahnya. Terus habis itu di sini nggak terlalu penting, ini cuma hiasan-hiasan aja. Kalau mau pakai silahkan. Nah, ini ada, ternyata aku pakai metode manual juga ada. Nah, ini kalau mau yang manual. Nah, ini yang aku maksud, dia penjumlahan mundur. Jadi kalau di X4 ya udah si ini baris 4 kolom 5, baris 4 kolom 5 ini dibagi sama baris 4 kolom 4. Nah, ini. Jadi ini dibagi ini. Sebenarnya masih ditambah ini. Cuma ini kan 0 nih. Nah, ini 0. Jadinya dia nggak terhitung. Makanya di yang variabel yang paling bawah, variabel X4, variabel paling bawah pokoknya Xn, itu dia rumusnya sederhana, cuma gini aja kayak gitu. Nah, terus naik ke yang X3. X3 itu baris 3 kolom 5, baris 3 kolom 5 berarti ini dikurangi dengan baris 3 kolom 4. Ini dikali dengan si X4. Nah, ini ada rumusnya, makanya ini aku ingat ini ada rumusnya. Ini sumasi ini soalnya. Terus dibagi sama si yang dicari. Ini. Baris 3 kolom 4 tuh ini ya. Seterusnya seperti itu. Tuh, betul. Backward substitution. Tuh, kalau kalian mau nyari. Terus, sama seterusnya. Pokoknya semakin naik yang dicari, kan yang diketahui ininya semakin banyak tuh. Kalian kalau mau jembatan keledai buat nginget-inget, kalau dia semakin di bawah, itu lebih gampang. Dan semakin naik, berarti sumasinya lebih banyak.
Nah, inget-ingetnya gitu. Kalau ternyata kalian semakin ekshumasinya semakin dikit, rumus kalian salah. Nah, udah inget-ingetnya gitu aja. Dan bisa cek detail dari rumus backward substitution. Atau kita cari. Nggak cukup deh waktunya. Jangan. Ntar lama. Dua lagi. Ini udah enggak. Ini udah beres.